Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Amelia Permatasari, biasa dipanggil Amel. Saya dari kelas 10 MA Al-Quran La Raiba Hanifida. Bagaimana kabar kita pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Yang kami hormati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pesantren Super Camp La Raiba Hanifida. Yang kami hormati Mas Awa, Mas Amik, Ning Zara, Ning Mila, dan Ning Ria. Yang kami hormati jajaran pengurus dan Mbak dan sebagai Menteri Peta Imajinasi, dan yang kami sayangi teman-temanku yang kucintai. Saya di sini akan menjelaskan tentang kitab Sulam Taufik bab 6. Yang pertama adalah syarat-syarat bersuci. Yang pertama itu Islam. Jadi kalau mau dibagi orang kafir ketika dia bersuci, itu hukumnya tidak sah, sama saja hukumnya tidak sah. Jadi itu harus Islam. Yang kedua itu tamyiz. Tamyiz itu maksudnya mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Jadi bisa anak-anak yang sudah balik itu kan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Terus yang kedua itu tidak ada yang menghalangi. Maksudnya itu ketika air mengandung ke anggota tubuh itu tidak ada yang menghalangi, seperti kutek, tinta, seperti itu ya. Terus air mengalir, airnya itu harus mengalir. Terus tidak kejatuhan najis, dan airnya itu tidak kejatuhan najis berupa apapun, benda cair maupun benda padat. Terus airnya harus suci. Maksudnya harus suci itu airnya tidak berubah dari bentuk, warna, rasa, dan bau. Terus 2 kula. Jadi air itu tidak boleh kurang dari 2 kula, harus lebih 2 kula dari 2 kula. Jika air kurang dari 2 kula, maka air itu tidak bisa untuk bersuci. Terus hal-hal haram yang dilakukan oleh orang yang berhadas, yaitu menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, seperti itu tidak boleh. Terus yang kedua adalah membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran, menyentuh saja nggak boleh, apalagi membawa Al-Quran. Jadi itu nggak boleh juga hukumnya, karena ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita harus bersuci terlebih dahulu. Yang kemudian sholat, walaupun sholat fardu, sholat sunnah, sholat subuh maghrib, terus sholat duha, sholat tahajud, itu juga hukumnya itu nggak boleh, sholat apapun. Terus yang kedua tawaf, walaupun tawaf itu sunat, dan itu termasuk, tawaf itu kan termasuk bagian dari sholat, itu juga hukumnya nggak boleh. Kalau kita lagi berhadas, kita nggak boleh. Terus membaca Al-Quran kita juga nggak boleh untuk membaca Al-Quran seperti itu. Terus yang kedua, terus berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu nggak boleh. Kita tuh berdiam diri di masjid ketika orang-orang haid itu tidak boleh, hukumnya itu haram. Terus berpuasa, kita tidak boleh berpuasa. Jadi misalkan kalau kita tiba-tiba berhadas besar, jadi pas kita puasa kita harus mengkodoknya, kita harus menggantinya pada hari yang lain. Terus yang terakhir adalah bersetubuh. Bersetubuh itu maksudnya bertemunya 2 kulit walaupun itu tanpa nafsu. Jadi kalau bertemunya itu kan itu udah termasuk zina, hukumnya haram. Jadi itu juga haram hal-hal yang itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.